Nama Jenekulis NIM 105-2022-0031. Kelas A semester 5. Mata kuliah metode penulisan karya ilmiah. Langkah-langkah pengumpulan bahan untuk karya ilmiah. Yang pertama, mencari bahan dari berbagai media cetak atau elektronik. Yang kedua, memilih bahan yang relevan dengan tema dan topik yang akan ditulis. Yang ketiga, membaca atau mempelajari bahan secara sepintas. Yang keempat, menilai kualitas isi bahan. Yang kelima, mencari bahan referensi dari jurnal. 1. Tentukan tujuan. Jelaskan tujuan pengumpulan bahan agar proses lebih terarah. 2. Identifikasi sumber. Tentukan jenis sumber yang diperlukan seperti buku, artikel ilmiah, atau jurnal. 3. Riset awal. Lakukan penelitian awal untuk mengetahui informasi yang sudah ada. 4. Pengumpulan data. Kumpulkan bahan dari sumber yang telah diidentifikasi. Pastikan untuk mencatat referensi dengan baik. Evaluasi dan seleksi. Tinjau bahan yang telah dikumpulkan dan pilih yang paling relevan dan berkualitas. Yang keenam, organisasi bahan. Susun bahan berdasarkan kategori atau tema agar mudah diakses saat dibutuhkan. Yang ketujuh, dokumentasi. Catat semua sumber dengan benar untuk referensi di masa depan. Yang kedelapan, revisi. Tinjau ulang semua bahan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi. Yang kesembilan, penyimpanan. Jawaban nomor 2. Langkah-langkah penyusunan bahan. Yang pertama, tentukan tujuan. Identifikasi tujuan tulisan dan audiens yang akan dibaca. Yang kedua, pengumpulan informasi. Lakukan riset untuk mengumpulkan data dan informasi relevan dengan topik. Yang ketiga, buat audiens. Susun kerangka tulisan termasuk pengantar, isi, dan penutup. Ini membantu dalam pengorganisasi ide. Yang keempat, penulisan draft. Mulailah menulis berdasarkan audiens, fokus pada penyampaian ide dengan jelas. Yang kelima, revisi dan edit. Tinjau kembali tulisan untuk memperbaiki struktur, tata bahasa, dan kesalahan ketik. Yang keenam, minta masukan. Jika memungkinkan, minta umpan balik dari orang lain untuk meningkatkan kualitas tulisan. Yang ketujuh, finalisasi. Setelah melakukan revisi, buat versi final dan pastikan semua elemen sudah lengkap. Yang kedelapan, publikasi. Tentukan cara untuk menerbitkan atau menyebarluaskan tulisan sesuai dengan tujuan awal dengan mengikuti langkah-langkah. Titik pertama, organisasi bahan. Susun bahan berdasarkan kategori atau tema agar mudah diakses saat dibutuhkan. Titik kedua, dokumentasi. Catat semua sumber dengan benar untuk referensi di masa depan. Revisi. Tinjau ulang semua bahan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi. Catatan referensi. Langkah-langkah penyusunan bahan tulis. Yang pertama, penentuan topik. Pilih topik yang menarik dan relevan. Yang kedua, pastikan topik memiliki cukup sumber informal. Yang kedua, riset. Kumpulkan informasi dan berbagai sumber seperti buku, artikel, dan internet. Catat fakta dan data yang mendukung topik. 3. Penyusunan kerangka. Buat kerangka tulisan yang mencakup. Pendahuluan, memperkenalkan topik dan tujuan tulisan. Isi pembahasan mendalam mengenai topik dibagi menjadi beberapa subtopik. Kesimpulan, merangkum poin utama dan memberikan pandangan akhir. Yang keempat, penambahan referensi. Sertakan sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung argumen. Pastikan format referensi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima, umpan balik. Jika memungkinkan, mintalah orang lain membaca dan memberikan umpan balik. Perlambatkan umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang. Jawaban nomor 3, kerangka tulisan ilmiah.
Yang pertama, judul, menyatakan topik penelitian secara jelas dan ringkas. Yang kedua, abstrak, ringkas singkat tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Yang ketiga, pendahuluan, latar belakang, menjelaskan konteks dan pentingnya topik. Rumusan masalah, menyatakan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai, manfaat penelitian, kontribusi terhadap ilmu, pengetahuan atau praktik. Yang keempat, tinjauan pustaka, ulasan tentang penelitian sebelumnya yang relevan, teori atau konsep yang mendasari penelitian. Yang kelima, metodologi penelitian, jenis penelitian, kuantitatif, kuantitatif atau campuran, populasi dan sampel, siapa yang diteliti, teknik, pengumpulan data, survei, wawancara, observasi, analisis data, metode yang digunakan untuk menganalisis data. Yang keenam, hasil penelitian, penyajian data, tabel, grafik atau nargais, temuan utama dari analisis data. Yang ketujuh, pembahasan, interpretasi hasil, makna dan implikasi dari temuan, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, keterbatasan penelitian. Yang kedelapan, kesimpulan, ringkasan temuan dan jawaban atas rumusan masalah. Yang kesembilan, saran, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau praktik. Yang kesepuluh, daftar pustaka, referensi yang digunakan dalam penelitian. Yang ke-11, lampiran jika diperlukan, data tambahan di instrumen penelitian atau informasi. Terima kasih.